Selamat datang para permisa dimanapun kalian berada. Di sini kita akan membahas seputar stereotip pemimpin dalam masyarakat, yang mana pada sesi kali ini kita bersama dengan dua teman-teman saya yang mungkin sangat bisa dikatakan sangat keren-keren sekali lah begini. Mungkin untuk lebih jauhnya dan lebih dalam saya kembalikan kepada teman saya. Di sini ada Mas Ijul Mukhtar yang sebagai menemani saya dalam sesi kali ini. Baik Mas Ijul, saya persilakan. Oke. Baik, jadi ngobrolin adalah sebuah podcast dari Kementerian Sosial Dema yang mana kali ini adalah segmen pertama, yaitu mengenai stereotip pemimpin dalam masyarakat. Nah, jadi udah ada di depan kita semua, yaitu Presiden Dema Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Mas Awan, ya, yang nantinya akan menjadi narasumber dalam podcast ini gitu. Oke. Gimana Mas Awan kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Besok mau paripurna ini kita ini. Oh iya, Mas Abi juga alhamdulillah. Saya mah khair terus. Jadi mengenai tema hari ini kan tadi udah jelas ya, stereotip pemimpin dalam masyarakat. Nah, di sini Mas Awan itu jadi narasumber utama karena dia sebagai pemimpin tentunya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Gimana Mas Awan mengenai stereotip ini tuh pasti ada beberapa kelompok yang punya stereotip yang berbeda dengan betul. dan tentunya itu tidak benar gitu. Nah, gimana menurut Mas Awan penjelasannya gimana? Oke ya. Tadi sempat dikatakan bahwa beberapa kelompok mempunyai stereotip yang berbeda. Nah, tentu. Tapi kan kita tentunya perlu tahu sih apa sih pengertian dari stereotip itu sendiri kan. Iya, betul. Biar jelas ya Mas. Ya betul. Nanti kalau stereotip pemimpin tapi kita nggak tahu makna dari stereotip juga nanti malah salah tafsir kan. Iya, takutnya ada beberapa yang belum paham mengenai stereotip itu sendiri gitu. Kalau menurut pengertian ya, stereotip itu seperti prasangka ya atau penilaian terhadap seseorang yang berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, dalam stereotip ini kan kita nanti akan membahas atau ke dalam beberapa hal. Kalau di sini kan stereotip pemimpin, mungkin nanti akan membahasnya terkait dengan stereotip gender dalam kepemimpinan. Ada juga stereotip yang lain seperti stereotip ras atau stereotip kasta masyarakat. Ya kan mungkin kita nanti fokusnya di stereotip gender lah dalam pemimpin ini. Karena memang memang terkadang stereotip terkait gender ini dalam kepemimpinan sangat seksis lah dalam masa-masa sekarang ini. Karena memang terkadang kebanyakan pemimpin itu selalu dikaitkan dengan seorang laki-laki. Pemimpin itu harus maskulin, harus gimana. Dan mungkin nanti kita bisa membahas di sinilah terkait dengan stereotip yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam kepemimpinan. Oh iya. Itu Bang Izul. Bagus sekali tadi. Sudah jelas pengertiannya teman-teman. Jadi di sini minum boleh nih, minum. Boleh. Minum aja. Nanti video ini akan menjelaskan mengenai fokus stereotip gender ya Mas? Ya boleh. Terutama saat ini kita sedang ada isu pilkada, ada isu sih. Nol berapa? Ada momentum pilkada gitu ya. Tentunya bagaimana cara kita biar lebih open minded gitu dalam memilih pemimpin gitu ya. Oke. Jadi gimana Mas adanya stereotip pemimpin harus laki-laki itu menurut Mas Awan itu gimana? Oke. Kalau terkait dengan stereotip pemimpin ini, mungkin yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana stereotip ini terbentuk. Tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi stereotip ini sangat banyak. Taruhlah seperti budaya-budaya masa lalu, kemudian peran-peran media massa,
kemudian peran-peran sekitar kita pun dari orang-orang terdekat kita kadang memang membentuk stereotip itu sendiri. Kami atau kita tidak menyalahkan lah orang-orang masa lalu yang memang menganggap bahwa yang harus memimpin itu laki-laki atau bagaimana. Namun kan hal seperti itu harus kita harus kita susun ulang bahwa memang pemimpin itu tidak harus laki-laki. Banyak kok perempuan-perempuan hebat yang memang harus mempunyai kesempatan untuk memimpin. Nah, karena stereotip ini terkadang perempuan-perempuan yang mempunyai potensi untuk memimpin ini tidak memiliki kesempatan untuk memimpin suatu kelompok atau suatu instansi lah kalau kita nanti bahasanya terkait dengan pilkada ini. Jadi pembahasan ini mungkin bisa mengalir saja terkait dengan stereotip ini, dan tentunya kita juga tidak memihak pihak manapun ya dalam pembahasan ini. Tentunya walaupun ini ada laki-laki ada perempuan yang nyalon, tapi kan kita nggak memihak atau nggak bahas terkait itu. Kita fokusnya ke stereotip aja. Oke, gitu sih. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa kalau adanya stereotip itu nggak tiba-tiba muncul gitu ya. Ada faktor-faktor yang sudah lama tentunya yang menjadi dasar seorang itu mempunyai stereotip seperti itu. Betul. Selain itu juga mungkin kurangnya edukasi mengenai kesetaraan gender dan lain-lain. Gitu ya Mas Abis? Betul. Nah, mungkin kalau yang saya simpulkan ya dari tadi, mungkin dari mas-mas kita dan teman-teman kita di sini yang bisa saya dapatkan lah mengenai stereotip dalam pemimpin gitu loh pada sesi kali ini. Jadi memang seperti tadi dari Mas Awan sampaikan bahwasanya memang di sini laki-laki itu lebih memihak lah daripada perempuan pada generasi sekarang. Kenapa? Karena mungkin banyak masyarakat ataupun orang-orang di sana itu berpandangan bagaimana ini laki-laki tuh terlihat gagah ataupun laki-laki ini tuh diikutsertakan. Jadi itu laki-laki dipandang oleh orang lain itu banyak kelebihannya gitu loh daripada perempuan dalam hal memimpin terutama. Contohnya dalam keluarga begitu. Itu kan sangat bisa kita lihat lah gitu. Nah, mungkin karena ini kan kita pada podcast kali ini cakupannya dalam masyarakat ya. Mungkin saya senggol sedikit sebelum kita masuk ke lebih jauh ke masyarakat, karena ini kan kita sama-sama mahasiswa gitulah. Nah, jadi mungkin biar enak aja kita ngobrol juga, biar dan teman-teman yang mungkin melihat podcast ini tuh sesama paham. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk terlalu jauh lah gitu sampai keluar-keluar sana, sampai apalagi pilkada nih sekarang nih. Nah, kalau misalkan begitu kita mending membahas tentang seputaran yang ada di sekitar kita aja lah. Apa itu Mas? Kira-kira karena mungkin kan ini Mas Awan selaku Presiden DEMA FITK yang mana kan laki-laki juga nih. Dan karena ini kan kita sudah ada di penghujung masa dari suatu organisasi lah. Nah, nantinya kalau misalkan ada seorang ataupun ada buih-buih calon itu dari perempuan ini, menurut Mas Awan pandangannya gimana? Oke, tentunya kalau memang ada calon-calon pemimpin masa depan, apalagi di ranah kampus ya, yang seorang perempuan tentunya harus kita dukung dan upayakan penuh dalam semangatnya. Tapi dengan catatan dia itu memang layak untuk dipilih gitu loh. Jadi kita pembahasan ini tidak selalu serta-merta terkait dengan perempuan yang harus kita dorong, kemudian nanti harus kita upayakan untuk menjadi. Tapi kan dalam pembahasan terkait dengan kepemimpinan ini juga kelayakannya itu harus dilihat. Oke lah, ketika ada laki-laki untuk mencalonkan diri, kemudian ada perempuan yang mencalonkan diri. Nah, kita juga harus melihat kelayakannya dalam standarnya. Kelayakan dia memimpin itu seperti apa. Nah, ini mungkin beberapa hal yang memang bisa diterapkan ya apabila nanti kepengurusan ke depan ini, khususnya di DEMA FITK. Jadi yang harus ditekankan bahwa kita itu harus yaitu mengusahakan kesetaraan dalam hal apapun. Contohnya dalam kehidupan bermahasiswa atau berorganisasi.
kami atau saya kemarin itu sebisa mungkin untuk memasukkan dalam susunan pengurusan kami di Dema itu keterlibatan perempuan itu sangat banyak. Jadi kan kalau kita melihat dalam pemerintahan atau dalam ranah-ranah yang lebih tinggi bahwa keterlibatan perempuan itu kan hanya sebatas 30% dari total. Benar, Namun fakta. saya ingin menaikkan hal itu. Bahkan saya sudah mengambil hampir lebih dari 50% malah keterlibatan perempuan dalam kepengurusan saya. Ya mungkin itu hal yang bisa saya lakukan atau bisa dimulai lah dari sektor-sektor yang memang kita bisa usahakan, kita usahakan. Contohnya seperti itu tadi. Nah kebetulan dari tahun-tahun kemarin kan belum ada nih pemimpin-pemimpin perempuan. Betul. Jadi buat kalian nih mahasiswa-mahasiswi yang emang mau nyalon, punya kemampuan, punya kemauan dan punya semangat tentunya akan didukung. Asalkan kalian layak. Nah itu loh kelayakan yang menjadi faktor utama. Walaupun kamu laki-laki, walaupun kamu perempuan, tapi kamu tidak layak ya tidak akan dipilih. Kan gitu toh, bener terus. Nah, Dengarkan ya, simak baik-baik Nah, kata Mas itu. Awan. Buat kalian-kalian yang besok siap nih, jangankan siapnya itu jangan hanya modal apa ya, bisa dibilang sekarang itu saya melihat pemimpin-pemimpin ya, terutama di kampus kita sendiri lah, banyak itu kayak pemimpin itu mungkin karena apa ya, mereka tuh setelah dijabat menjadi pemimpin dalam suatu organisasi itu yang mungkin yang sebelumnya mereka bisa dikatakan sama teman-temannya dalam hal kayak mungkin ngobrol ataupun berpakaian itu yang aslinya biasa-biasa saja kan, tapi setelah mereka menjabat menjadi pemimpin itu yang saya lihat itu mereka kayaknya berubah drastis itu. Oh, gitu. Kenapa itu Itu biasanya itu? namanya sindrom naik daun, Mas. Oh, sindrom naik daun. Ya. Apa demam panggung gitu Demam ya? panggung gitu ya. Biasanya kan banyak itu kayak Star entah syndrome. dari tiba-tiba misalkan Iya. mereka apa namanya sambutan harus kayak gini kata-katanya, wah ini pokoknya parah banget lah istilahnya. Jadi gokil. seakan-akan lebih bergengsi gitu ya. Betul sekali. Dan kayak nggak mau lah ngobrol lagi sama teman-teman yang Benar. biasa. Star syndrome. Nah, Star syndrome. Ya, Bener, itu ya teman-teman dicatat itu. Itu poin penting juga. Ya, Nah, jadi Mas Awan udah mengusahakan rekonstruksi ya, mulai Ya, dari ranah terkecil, terutama di wilayah ketika sendiri gitu, untuk adanya kesetaraan dalam organisasi ataupun dalam kepemimpinan itu. Nah, tapi saya ada pertanyaan nih Mas, Apa nih? dari diri saya sendiri gitu. Ada. Menurut Mas Awan itu gimana? Apakah ada kelebihan sendiri dari laki-laki itu, maksudnya laki-laki banding perempuan itu dari segi mental ataupun psikologinya itu gimana Mas? Ada keunggulan sedikit nggak? Apa sama? Apa tergantung orangnya masing-masing gitu? Oke. Kalau berbicara terkait hal ini kan berarti kita nanti akan pembahasan terkait dengan gender ya. Yang mana gender itu sendiri kan perbedaan antara sifat ya. Laki-laki dan perempuan. Mungkin dalam laki-laki bisa dikatakan lebih maskulin, kemudian lebih punya semangat, punya mental. Tapi kita tidak boleh mengklaim bahwa perempuan itu tidak seperti itu. Banyak juga ternyata perempuan yang memang jiwa-jiwa mentalnya, kemudian semangatnya juga lebih dari kita, bahkan lebih dari laki-laki. Jadi memang kesetaraan itu harus tetap digaungkan, namun pada akhirnya harus ada batasan-batasan terkait hal itu. Kan tidak, kesetaraan kan bukan berarti sama toh. Setara kan bukan berarti sama. Setara kan artinya kan sesuai dengan porsinya masing-masing. Contoh kayak gini ya Mas, Mama kalau kamu mengibaratkan setara itu sama, kamu punya adik nggak? Saya punya. Punya ya? Punya tuh Nah, adik kamu umur berapa? umur 12. 12. Taruhlah contoh seperti ini, kamu dikasih uang jajan sehari 50 dan adikmu sehari 50. Itu kan sama tuh. Iya. Tapi kan tidak harus seperti itu. Oh, iya. Kamu 50 sehari pasti kurang, anak kuliah banyak kebutuhan. Jajannya Kita banyak. tinggal di Apalagi- kota yang wah, Apalagi kamu suka jajan ini. Kenapa tuh? Lah adik kamu dikasih 50.000 sehari ya kebanyakan kan. Tentu itu. Nah, jadi hal-hal yang memang terkait dengan kadang setara atau equal kesamaan itu hal yang berbeda. Jadi kan bukan hal sama. Setara bukan berarti sama, tapi kan setara itu artinya mendapatkan sesuai apa yang menjadi hak-haknya lah, sesuai dengan porsinya, haknya terpenuhi.
Tidak ada tumpang tindih hak antara satu sama lain. Begitu pula dengan laki-laki dan perempuan. Hak-hak dan kewajibannya antara keduanya harus terpenuhi. Walaupun kan berbeda tetap. Berbeda. Dan tentunya pemenuhan hak itu juga harus didasari dengan kewajiban yang dijalankan. Masa kita meminta hak kita tapi kewajiban kita nggak dijalankan kan nggak fair gitu loh. Jadi hak dan kewajiban harus tetap saling beriringan dan saling berjalan bersama. Oke. Jadi menurut Mas Awan itu nggak ada klaim tertentu bahwa laki-laki secara mental atau psikologi itu lebih unggul gitu ya. Ya. Itu jadi kita nggak bisa mengeneralisir ataupun mengklaim seperti tadi, semuanya tergantung individu masing-masing gitu. Gimana Mas Hafiz? Oke, kalau dari saya sendiri melihat mungkin penjelasan lagi ya terkait tadi yang ditanyakan oleh Mas Ijul itu, ya memang lah di sini kita juga dapat menyimpulkan bahwasanya untuk setara itu memang bisa dikatakan tidak bisa diartikan lah, istilah tidak bisa diartikan ya setara dalam hal semua apapun gitu loh, yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Awan. Ya paling itu sih kalau misalkan tanggapan dari saya. Nah ini berhubung judul podcast kita kali ini kan dalam masyarakat ya, mungkin karena tadi kan kita yang sudah memulai di lingkup kampus, soalnya kan kita juga kan mahasiswa juga. Nah mungkin kita kembali lagi ke judul awal kita mengenai di lingkup masyarakat. Nah kira-kira nih nantinya kita mungkin berpikir pakai logika aja lah, kita yang mungkin nantinya kalau misalkan sudah lulus dari sini dan mempunyai rasa ataupun mempunyai keinginan yang tinggi untuk memimpin dalam suatu perkumpulan yang mana di sana perkumpulan itu bisa dibilang masyarakat kita sendiri. Jadi kayak di situ kalian ini mau memimpin menjadi, katakanlah di sini menjadi ketua RT ataupun ketua RW ataupun camat dan lain-lain lah istilahnya. Istilahnya kita kan dari ada perubahan. Nah kira-kira nih menurut Mas Awan, hal apa ataupun tantangan apa pertama kali sih yang biasa kita dapatkan tuh kalau misalkan kalau di kampus kan memang kita kan sudah mengetahui lah istilahnya tantangan apa aja yang harus kita hadapi. Akan tapi kan kalau mungkin di luar sana ataupun kita sudah masuk ke wilayah masyarakat gitu loh, yang mungkin di sana kita dari sifatnya ataupun dari gaya bicaranya kita sudah berbeda dalam lingkup kampus juga. Nah itu kira-kira tantangan apa aja sih yang biasanya kita temukan kalau misalkan nantinya kita akan mencalonkan ataupun mempunyai rasa keinginan itu untuk menjabat suatu jabatan lah di dalam masyarakat begitu. Siap. Mungkin bisa dijelaskan Mas Awan. Oke, terkait hal tadi mungkin kita harus mengetahui lah faktor-faktor yang mendorong stereotip ini terjadi. Faktor apa saja sih yang memang menjadikan stereotip ini dari dulu sampai sekarang masih eksis lah, masih ada dalam masyarakat. Dan seperti yang di awal saya katakan tadi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi stereotip ini sangat banyak. Salah satunya lingkungan kita sendiri, kemudian media-media juga mempengaruhi. Jadi kalau tadi terkait pembahasan terkait dengan lingkungan kita atau masyarakat kita, memang edukasi terkait dengan kesetaraan ini harus kita berikan terus. Artinya edukasi yang memang diperlukan untuk sedikit banyak step by step, proses by proses untuk mulai menggerus budaya stereotip ini harus kita lakukan. Kalau kita mau membalikan sesuatu yang langsung kan itu sulit, apalagi kan masyarakat atau orang-orang diceritakan mungkin dirasa lebih tua atau lebih berpengalaman, itu kan biasanya menjadi faktor yang bukan menghambat sih, tapi agak kurang terjadinya kesetaraan lah. Jadi kita kan juga kental ya budayanya. Kental budaya terkait patriarki itu masih kental di lingkungan kita. Jadi edukasi terkait hal-hal kesetaraan harus kita gaungkan terus proses lah, step by step dari semua kalangan, tidak hanya orang tua, anak-anak muda, adik-adik kita, sama-sama kita di tempat-tempat kita juga harus kita edukasi. Kemudian hal-hal yang menjadikan juga peran media massa ini sangat penting, bahwa media massa ini sangat berpengaruh dalam kehidupan ini. Artinya
kadang media massa itu berdampak positif, kadang juga negatif ya. Nah, dampak-dampak media massa ini harus kita atur lah bagaimana media ini bisa untuk positif bagi kita, apalagi untuk mengkampanyekan suatu tentang kesetaraan dan lain-lain. Lah, untuk tantangan-tantangan mungkin seperti itu, dan solusinya ya harus proses sih, berproses step by step sih, tidak langsung seperti mengembalikan tangan langsung jadi kan tidak. Benar banget. Ya mungkin dimulai dari kita dan kawan-kawan kita untuk mengusahakan hal itu, nanti masyarakat-masyarakat juga akan aware lah, akan tahu terkait dengan kesetaraan ini. Jadi kuncinya adalah di diri kita masing-masing. Jadi Betul. kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Mulai dari lingkungan terdekat kita, kemudian media. Kita kan punya media. Betul. Kita punya katakanlah Instagram, kita punya WhatsApp. Nah, kita mulai gaungkan dari situ. Nah, seperti Mengenai podcast ini ngobrol, Nah, kita salah satunya juga salah satunya coba ke kawan-kawan digital untuk membahas terkait ini, untuk mengedukasi sedikit lah bagaimana stereotip ini dalam masyarakat. Bagus ini programnya ini Pak Saspol ini. makasih Pak Pres. Siap, Bisa siap. di habis ini di traktir apa ini kita? Boleh, apa mau apa ini? Nah, tentunya kalau mungkin dari tadi kita belum bicara dampak ya, Mas. Nah, jadi adanya stereotip ini pasti berdampak berdampak buruk ya. Tentunya bagi kaum hawa, kaum perempuan. Nah, itu kira-kira apa Mas dampaknya Mas bagi mereka? Oke. Kalau kita berbicara terkait dampak stereotip, apalagi kaitannya dengan gender, tentunya stereotip-stereotip ini akhirnya akan menjadi diskriminasi. Nah, Diskriminasi ini tentunya sangat berbahaya ya, apalagi dirasa diskriminasi terhadap perempuan. Pada akhirnya kalau memang stereotip ini terus ada dan diskriminasi itu semakin besar, nanti peran-peran perempuan pada akhirnya malah akan semakin menghilang. Masa dulu kita udah dalam ajaran Islam, apalagi terkait dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, kan tentunya Islam itu sangat menjunjung tinggi keperempuanan kan. Bagaimana perempuan itu disetarakan, dijunjung tinggi martabatnya. Kemudian dari hal-hal terkecil sampai hal-hal terbesar kan juga dulu dilibatkan dan diajarkan untuk melibatkan perempuan kan. Jadi kalau stereotip ini muncul lagi atau dari dulu sampai sekarang ini belum bisa teratasi, nanti pada akhirnya akan terjadi diskriminasi itu. Diskriminasi itulah yang menjadi awal masa kita pada akhirnya mau ke zaman jahiliyah lagi yang tidak menghargai perempuan sedemikian rupa. Kita kan udah diajari bagaimana menghargai perempuan. Jadi diskriminasi itu jangan sampai terjadi lah. Ya mungkin dalam masa-masa ini beberapa adalah diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Nah, hal tersebut yang harus kita hindari, bahkan kita tidak boleh lakukan. Apalagi diskriminasi, kita punya stereotip terkait dengan perempuan yang seperti memojokkan juga kita nggak boleh, apalagi diskriminasi terhadap perempuan gitu loh. Jadi kita harus yaitu mengkampanyekan atau mengedukasi, menggaungkan bahwa kesetaraan itu harus kita usahakan lah, agar diskriminasi dan stereotip itu tidak terjadi dalam masyarakat kita. Betul. Kadang saya juga kadang berpikiran Mas, maksudnya gini, ketika seseorang itu melihat cowok ya, laki-laki ngerokok katakanlah gitu, itu kan ya mungkin beberapa orang menganggap rokok itu biasa aja atau ada beberapa orang yang menganggap rokok itu buruk. Nah, cuman kadang saat kita lihat laki-laki merokok itu ya biasa aja gitu. Tapi ketika ada perempuan yang merokok, itu kok seakan-akan itu parah banget itu cara merokok itu gimana Mas? Itu mungkin dampak dari stereotip itu sendiri apa gimana? Oke, ini agak sensitif ini ya rokok ini. Tentunya rokok kan juga banyak pendapat akan hal itu. Banyak pendapat. Tapi kalau dilihat secara kesehatan, rokok kan nggak baik untuk perempuan walaupun dan laki-laki. Sama saja ya. Maksudnya sama saja. dalam hal kesehatan memang tidak baik lah, tidak nanti baik. Seperti dibungkus-bungkus rokoknya kan menyebabkan ini itu kan. Kalau kita lihat dari kesehatan itu kan untuk perempuan dan laki-laki kan tidak baik tentang kalau kesehatan ya. Tidak baik. Kalau kesehatan ya ini ya. Jadi kan tapi kalau memang terkait dengan kebolehan atau kebebasan dan lain-lain,
kan tidak apa-apa seharusnya tidak. kan. Maksudnya kan tidak ada yang memang mengatakan dilarang merokok. Ya, mungkin dilarang merokok kan memang ini kampanye dari apa namanya, dari kesehatan ya, dinas kesehatan dan lain-lain, bahwa merokok itu tidak baik. Tapi kan secara aturan kan tidak tertulis bahwa merokok itu dilarang. Nah, karena tidak ada pelarangan yang secara tertulis, ya laki-laki dan perempuan ya kalau memang mau ya silahkan. Itu kan pilihan diri masing-masing. Asal tidak haram kan nggak apa-apa. Kan gitu tuh. Kecuali hal yang haram nggak boleh. Kalau hal-hal yang diperbolehkan menurut syariat seperti merokok, itu kan ya silahkan aja, laki-laki dan perempuan silahkan. Ya mungkin pembahasan ini akan ramai nih di kolom komentar ini. Kalau memang ada yang mau komen terkait dengan perokok ini. ya. Kalau Ya, saya mah- coba teman-teman pemirsa komen lah Nah, terkait dengan pandangan merokok ini bagi laki-laki dan perempuan lah. Nanti bisa teman-teman bisa komen lah pandangannya gimana. Agar kita bisa berdiskusi di kolom komentar. benar sekali. Saya nggak mau membahas jauh-jauh ini, takut blunder ini saya. Mungkin cukup itu jawaban dari saya. Kalau merokok kalau secara kesehatan ya memang tidak baik. Tapi kalau pilihan merokok atau tidak ya terserah diri masing-masing. Tidak memihak laki-laki perempuan silahkan. Saya juga perokok disclaimer. Berarti pembahasan kita agak melebar. Nah, agak melebar Jauh ini. sekali nih, sangat keluar sekali nih. Yang aslinya kita membahas tentang pemimpin ini malah jadi rokok ini. Iya, tapi kan tetap Iya stereotip. sih, Ya. betul. Ketika kita memandang laki-laki merokok oh biasa sih, tapi kalau kita memandang perempuan merokok oh seakan-akan Betul. apaan sih kayak seolah merokok gitu. Padahal ya sama saja. Iya. Kita ngerokok pun laki-laki ngerokok pun ya apa namanya dampaknya ke diri Iya. kita. Benar. Perempuan pun ya sama. Sebenarnya nggak harus ada ya. Seharusnya nggak ada. Sama aja. Kalaupun emang nggak suka ngerokok ya kalau ada laki-laki yang merokok ya udah apa namanya dikasih tahu perempuan merokok kasih tahu kalau fair aja ya nggak apa-apa laki-laki merokok cewek aja ngerokok nggak apa-apa. Betul sekali. Masih- Baik masih- Mas Ijul. Baik Mas Ijul, kayaknya ini kita sudah Oh iya. apa ya? Sudah berbicara. Berapa ini? Iya, sudah berbicara lama sekali nih kayaknya nih. Mungkin bisa dijelaskan dulu lah terkait kesimpulan yang tadi kita bicarakan lah selama mungkin beberapa jam tadi lah. Mungkin dari waktu lah. Oke, Mas Ijul silakan simpulkan. Jadi konklusinya ya. Jadi mari kita sama-sama untuk mengikis adanya stereotip ataupun perbedaan dalam pemimpin ini gitu. Kita sama-sama setara ya. Nggak perempuan, nggak cewek, nggak ada yang lebih unggul. Nggak perempuan, nggak laki-laki, nggak ada yang lebih unggul. Semuanya setara dan dilihat dari kapasitas. Dan mari kita kampanyekan dari diri kita sendiri, dari lingkungan terdekat kita sendiri, mungkin di tempat ngopi ataupun di tempat kita tinggal ataupun di media sosial kita. Mari kita kampanyekan akan adanya kesetaraan dalam kepemimpinan gitu. Dan cara itulah cara jitu untuk mengikis adanya stereotip ini. Oke, baik Mas Ijul, sangat bisa dibilang sangat kata-katanya itu waduh di ujung banget juga orang kata Pak. Baik, mungkin untuk kesimpulannya itu dan karena ini memang kita sudah di akhir penghujung acara karena biasanya kalau di acara-acara itu kan kita ada closing statement ini Mas Awan buat untuk narasumbernya bisa gitu kan. Makanya ini terkhusus dari saya dan Mas Ijul ini meminta closing statement dari Mas Awan sendiri untuk sesi kali ini. Sedikit menambahi terkait dengan tema pada sore hari ini bahwa stereotip gender ini harus mulai kita kikis lah. Mulainya itu minimal dari diri kita sendiri, kemudian nanti orang sekitar kita, bahkan nanti orang-orang lain juga. Bahwa stereotip ini memang tidak harus Oke, terkait dengan closing mungkin dari saya sedikit menambahi bahwa stereotip ini memang harus kita atasi bersama ya, mulai dari diri kita sendiri, orang sekitar kita, dan orang-orang lain. Dan nantinya stereotip ini akan berdampak dalam diskriminasi tentunya, yang itu sangat berbahaya. Maka dari itu, ayolah kita mulai untuk mengikis atau menampik stereotip ini, khususnya dalam stereotip gender ya. Bahwa ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa stereotip ini sangat berbahaya karena bisa berpotensi diskriminasi dan berpotensi hal-hal yang membahayakan yang lain. Jadi mari kita semuanya, teman-teman di sini dan pemirsa-pemirsa untuk mencoba sedikit banyak atau mulai dari diri kita sendiri untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Dan tentunya
dalam sesi kali ini saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit kita belajar bersama lah. Dan saya harap ngobrolin ini bisa berlanjut dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Amin. Amin ya, amin ya. Akhir kata dari saya, salam mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Itu. Baik. Oke, terima kasih banyak juga nih untuk Mas Awan dari closing statementnya dan semua materi yang telah disampaikan ataupun semua apa ya? Insight. Betul sekali yang Dampak. Nah, dari awal kita pemberitaan sampai akhir nih, semoga pemirsa yang mendengarkan dari awal sampai akhir itu bisa mengambil ataupun apa ya, mungkin menambah pemahamannya lah yang tadinya mereka belum tahu tuh stereotip apa sih dalam ini. Nah, makanya untuk itu mungkin dari saya selaku host ya bisa dikata dalam podcast ini yang ditemani oleh Mas Ijul juga pamit undur diri dan jangan lupa saksikan tema-tema selanjutnya di podcast Ngobrolin. Tapi kira-kira besok kita mau bahas tema apa? Nah, silakan komen di kolom komentar. Oke. Betul sekali. Mungkin akhir kata ya. Jalan-jalan ke Karunse. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Asik. Ya, bye bye. Bye. Next video.